Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kecerdasan akal, kesehatan badan, serta banyak kenikmatan dunia lainnya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana beliau merupakan Nabi pembawa rahmat dan satu-satunya Nabi pemberi syafaat yaumil akhir nanti. Yang terhormat Ibu Hajah Ratu Bayi Rohimah MAG selaku dosen mata kuliah Seminar Pendidikan Agama dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas suatu permasalahan mengenai menurunnya etika, moral, dan akhlak. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa perbedaannya etika, moral, dan akhlak? Jadi, etika itu merupakan perilaku atau tingkah laku yang dimana standarisasi baik buruknya dinilai berdasarkan akal pikiran manusia. Nah, biasanya etika ini muncul dari adanya kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat sekitar. Nah, misalnya, ada etika dalam bergaul dengan teman, di mana kita tidak boleh menyinggung perasaan teman, kita tidak boleh memotong pembicaraan teman, dan masih banyak etika-etika yang lainnya. Kemudian, moral adalah adat kebiasaan atau perilaku yang sesuai dengan kebiasaan yang terjadi dan diterima oleh masyarakat sekitar. Sedangkan arti akhlak sendiri atau yang disebut dengan moralitas Islami merupakan budi pekerti atau perilaku yang dimana batasan baik atau buruknya itu dinilai berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sekarang berbicara soal remaja. Masa remaja itu bisa dikatakan sebagai masa yang unik, namun cukup menantang. Mengapa? Karena pada saat usia remaja itu mereka mulai mengalami yang namanya perkembangan emosional dan mulai menuju ke fase pendewasaan diri. Nah, pada fase menuju pendewasaan diri tersebut, mereka seringkali mempunyai sikap atau perilaku yang lebih sensitif terhadap masalah-masalah sosial di sekitarnya. Saat mengalami perkembangan emosional juga, mereka memiliki emosi yang masih labil, sehingga mereka bisa saja meluapkan emosinya dengan cara marah-marah, berteriak, membentak, dan lain-lain. Mereka juga mulai yang namanya mencari sensasi dengan melakukan hal-hal yang negatif. Nah, pada masa remaja ini mereka juga mulai merasakan yang namanya gengsi. Sehingga dia akan terus berusaha untuk menyesuaikan diri di lingkungan sekitarnya dan akan merasa gengsi jika tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan teman-teman yang lain, meskipun hal itu buruk gitu. Misalnya nih, ada seorang anak yang dimana dia masuk ke dalam sebuah geng. Nah, di dalam geng tersebut, teman-temannya itu memiliki kebiasaan yang buruk, seperti kebiasaan merokok, nongkrong malam, bahkan hingga mencoba obat-obatan terlarang. Nah, seorang anak yang tadi masuk ke dalam geng tersebut, mau tidak mau dan pastinya akan ikut juga melakukan kebiasaan yang sama, seperti teman-temannya yang lain, seperti kebiasaan merokok. Akhirnya, seorang anak yang tadi masuk ke dalam geng tersebut itu memiliki kebiasaan yang buruk juga, seperti teman-temannya yang lain. Atau misalnya, di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk berpacaran. Padahal, di dalam Islam sendiri, kita ditegaskan untuk menjauhi perbuatan zina. Dan pacaran itu merupakan perbuatan yang mendekati zina. Namun, banyak sekali remaja yang tidak memikirkan hal itu. Mereka hanya memikirkan kesenangan sesaat saja. Mereka tidak memikirkan jangka panjang dari pacaran tersebut. Padahal jika kita lihat banyak sekali orang yang berpacaran hingga melampaui batas, hingga melakukan perbuatan zina. Na'udzubillah.
namun mereka tetap saja gitu banyak yang berlomba-lomba berpacaran. Bahkan nih, banyak juga remaja yang lebih mementingkan pasangannya atau pacarnya dibandingkan keluarganya sendiri, bahkan ibunya sendiri. Banyak juga yang lebih rela menyenangkan hati pacarnya, bahkan dengan menentang, walaupun dengan menentang keluarganya, bahkan ibunya sendiri gitu. Ya Allah, sungguh mirisnya dunia zaman ini. Belum lagi, selain itu, banyak juga nih remaja yang mengikuti budaya kebarat-baratan seperti memakai pakaian yang tipis, yang ketat, dan memakai pakaian yang menampakkan aurat. Selain itu, di zaman yang canggih akan teknologi ini, banyak sekali remaja yang terlena dan tidak menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin. Mereka malah mungkin menggunakan teknologi itu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat atau malah merugikan. Padahal dari internet yang bisa dijangkau oleh banyak orang di dunia ini, jika kita tidak memfilter atau menyaringnya mana yang baik, mana yang buruk, maka itu akan berdampak buruk juga bagi penggunanya, bagi kita sendiri gitu. Misalnya nih, di internet itu kan pasti ada foto atau video-video yang bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa dan maksiat. Misalnya, ada video yang mengandung bahasa yang kasar, yang kotor. Nah, jika video tersebut kita lihat gitu ya, apalagi jika remaja yang melihat video yang mengandung bahasa kasar atau kotor tersebut, maka remaja itu bisa saja ikut-ikutan menggunakan bahasa yang kasar tersebut. Dan bahkan dijadikannya sebuah kata yang diucapkan sehari-hari akhirnya menjadi sebuah kebiasaan gitu. Makanya kalau kita lihat nih, banyak sekali di zaman sekarang ini generasi muda yang dengan santainya, dengan mudahnya mengucapkan kalimat yang kasar, yang kotor, walaupun dengan temannya sendiri, tetapi itu tetap saja tidak sopan. Tidak seharusnya kita mengucapkan kata-kata yang kasar itu. Lalu jika kita lihat nih, banyak sekali maraknya wanita-wanita yang tengah asyiknya berjoget-joget lalu diposting videonya jogetnya itu di sosial media. Akhirnya apa? Dari video-video itu tentu saja bisa memunculkan nafsu atau syahwat bagi para lelaki yang melihatnya. Mirisnya lagi, banyak wanita yang bahkan berhijab juga joget-joget lalu diposting ke media sosial. Na'udzubillah. Nah, lalu yang patut dipertanyakan, apa sebenarnya yang menjadi penyebab menurunnya etika, moral, dan akhlak di masa sekarang ini? Padahal di dalam Al-Quran sendiri kita diperintahkan untuk berperilaku dan memiliki adab yang baik. Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang dekat dengan Allah, maka ia akan dijauhkan dari dosa-dosa dan maksiat. Dan sebaliknya, jika kita menjauh dari Allah, maka kita bisa dengan mudah melupakan perintah-perintah Allah dan malah melakukan larangan-larangannya. Sehingga hal itu bisa menjerumuskan kita kepada dosa dan maksiat. Nah, seharusnya sebagai generasi muda kita senantiasa bisa menjaga perilaku dan adab kita dengan baik. Karena adab itu sangat penting, bahkan adab lebih utama daripada ilmu. Makanya jika kita lihat, ulama itu lebih mempelajari adab terlebih dahulu baru mempelajari ilmu. Dan ada sebuah hadis juga yang berbunyi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, yang artinya kaum mukminin yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, jadi seharusnya kita sebagai muslim dan juga sebagai penerus bangsa, generasi penerus bangsa, kita harusnya bisa senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Sehingga jika hubungan kita dengan Sang Pencipta
dengan Allah itu sudah baik, maka otomatis insya Allah hubungan kita dengan orang-orang dan lingkungan di sekitar kita juga akan baik. Nah, jadi marilah kita memperbaiki diri kita dan menjauhkan diri dari segala macam dosa dan maksiat. Kita harus menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang mungkin menjerumuskan kita kepada dosa dan maksiat. Semoga kita selalu dijauhkan dari segala dosa dan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna untuk kita semua, dan semoga kita bisa mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.